Halo teman-teman semua, welcome to my channel, Pensilnya Pena Channel. Kali ini saya akan menceritakan mengenai Adolf Hitler. Siapa yang tak kenal Adolf Hitler? Dia merupakan pemimpin yang sudah tidak terbantahkan lagi dari Partai Buruh Sosialis Nasional Jerman, yang banyak kita kenal dengan istilah Nazi, sejak tahun 1921. Yang pada akhirnya pada tahun 1923 ia ditangkap dan ditahan untuk percobaan menggulingkan pemerintahan Jerman. Persidangan itu membuatnya terkenal dan memiliki banyak pengikut. Selanjutnya ia menggunakan masa tahanannya untuk menuangkan ideologi politiknya dalam sebuah buku Mein Kampf, Perjuangan Saya. Tujuan ideologi Hitler mencakup ekspansi wilayah, konsolidasi negara dengan ras murni, dan pemberantasan kaum Yahudi Eropa dan ras lain yang dianggap sebagai musuh Jerman. Adolf Hitler, dia lahir pada tanggal 20 April 1889 di kota perbatasan Austria Atas, Brennau am Inn. Pada tahun 1898, keluarga Hitler pindah ke Linz, ibu kota Austria Atas. Meniti karir dalam bidang seni visual, Hitler berseteru hebat dengan ayahnya yang menginginkannya untuk masuk ke pamong Praja Habsburg. Hitler tinggal di Wina sejak Februari 1908 hingga Mei 1913 saat ia pindah ke Munchen. Di sana hidupnya mengalir begitu saja dan untuk menopang hidupnya, ia membuat lukisan cat air dan sketsa hingga Perang Dunia I memberi arah baru bagi hidupnya. Kemudian ia pun bergabung dengan tentara. Selama perang, ia terluka 2 kali pada tahun 1916 dan 1918 dan mendapatkan beberapa medali penghargaan. Pada tahun 1918, tepatnya di bulan Oktober, setelah mengalami kebutaan parsial dalam sebuah serangan gas mustard di dekat Yves, Belgia, Hitler dibawa ke rumah sakit militer di Pasvalk. Berita gencatan senjata pada tanggal 11 November 1918 sampai ke telinganya saat menjalani proses penyembuhan. Keluar dari rumah sakit pada bulan November 1918, Hitler pun kembali ke Munich. Di tahun 1919 ia kemudian bergabung dengan Kantor Informasi Administrasi Militer Bavaria. Kantor ini mengumpulkan informasi intelijen mengenai partai politik sipil dan memberikan edukasi politik anti-komunis untuk pasukan. Pada bulan Agustus 1919, sebagai instruktur kursus, Hitler memberikan pidato antisemit pertamanya yang penuh dengan kebencian. Sebulan kemudian, untuk pertama kalinya, ia mengungkap ideologi rasis antisemit di koran dan menyuarakan penyingkiran kaum Yahudi dari Jerman. Hitler sendiri bergabung dengan organisasi yang di kemudian hari menjadi Partai Nazi pada bulan Oktober 1919. Ia membantu merancang program politik partai di tahun 1920. Program tersebut didasarkan atas sikap antisemitisme rasis, nasionalisme ekspansionis, dan permusuhan yang bermotifkan anti-imigran. Pada tahun 1921, ia menjadi Führer absolut Partai Nazi. Keanggotaan Partai Nazi membengkak dalam 2 tahun menjadi 55.000 orang dan didukung oleh lebih dari 4.000 pasukan di paramiliter SA. Menolak berpartisipasi secara politik di pemilihan umum Weimar, Hitler dan para pimpinan Partai Nazi berusaha menggulingkan pemerintah Bavaria, sebuah negara bagian di Republik Weimar. Pemberontakan Beer Hall terjadi pada tanggal 9 November 1923. Setelah pemberontakan itu dipatahkan, pengadilan Munchen mengadili Hitler dan para pimpinan tinggi lainnya atas tuduhan makar tingkat tinggi. Hitler menggunakan pengadilan ini sebagai panggung untuk menyerang sistem demokrasi parlementer dan mengangkat isu nasionalisme xenofobia. Saat itu Hitler pun dinyatakan bersalah dan ditahan selama 1 tahun. Ia menggunakan masa tahanannya untuk mulai menulis Mein Kampf atau Perjuangan Saya.
Autobiografinya diterbitkan di tahun 1926, di mana dalam buku tersebut mengungkapkan secara eksplisit pandangan mengenai nasionalisme berbasis ras, Darwinisme sosial, dan antisemitisme dalam sejarah manusia. Juga menyuarakan kediktatoran dalam negeri, ekspansi militer, dan perampasan ruang hidup di timur. Setelah bebas dari penjara, Hitler melakukan penataan ulang organisasi dan mempersatukan kembali Partai Nazi. Ia mengubah strategi politik untuk menyertakan keterlibatan dalam politik elektoral, program-program yang menargetkan pemilih baru dan pemilih yang teralienasi, serta membangun jembatan untuk mengatasi konflik tradisional dalam masyarakat Jerman. Dengan menggunakan bahasa yang dirancang untuk mencerminkan kekuatan dan harapan, Nazi berkampanye untuk memperbaharui kapasitas pertahanan nasional, memulihkan kedaulatan nasional, memberantas komunisme, menolak pengakuan perjanjian Versailles, mengeliminasi pengaruh politik dan kebudayaan asing serta Yahudi di Jerman, serta memperbaiki kebobrokan moral yang disinyalir ditimbulkan olehnya. Kemudian menciptakan kemakmuran ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Strategi ini pun diuji di pemilihan Parlemen Nasional di tahun 1928, dan Nazi mendapat jumlah suara yang mengecewakan, yaitu hanya 2,6% dari total seluruh suara. Dengan terjadinya depresi besar di tahun 1930, dampak hasutan Nazi semakin besar dalam masyarakat Jerman. Saat koalisi mayoritas pemerintahan runtuh di bulan Maret, 3 partai kelas menengah menggunakan ketetapan konstitusional gawat darurat untuk melaksanakan pemilihan parlemen luar biasa. Dengan harapan ingin membentuk pemerintahan mayoritas yang secara permanen akan menghalangi kelompok demokrat sosial dan politik sayap kiri untuk masuk ke dalam pemerintahan. Saat manuver ini gagal, pemerintah Jerman di tahun 1930 hingga 1932 terpaksa menggunakan dekret presiden alih-alih menggunakan persetujuan parlemen. Nazi sendiri mulai melakukan terobosan pada tahun 1930 dengan mengkombinasikan teknologi modern, riset pasar politik modern, serta intimidasi dengan kekerasan, di mana para pimpinannya dapat berlepas tangan begitu saja. Kaum muda partai yang bersemangat dan belum tercemar oleh hubungan lalu dengan pemerintahan demokrasi juga membantu mereka menerobos hambatan elektoral. Mereka meraih hampir 1/5 dari suara populis yang mencakup para pemilih baru, pembangunan, serta yang teralienasi. Hitler merupakan orator ulung dan memukau yang menarik banyak pengikut di masyarakat Jerman yang haus akan perubahan. Daya tarik Nazi tumbuh secara stabil di tahun 1931 dan 32, yang membangun kesan keniscayaan bahwa Hitler akan naik ke tampuk kekuasaan serta menyelamatkan negara dari kelumpuhan politik, ekonomi, serta kemunduran budaya, dan juga komunisme. Setelah mencalonkan diri sebagai presiden pada musim semi 1932, Hitler dan Nazi mendapatkan 37,3% dari total suara di pemilihan umum di bulan Juli 1932, yang pada akhirnya menjadi partai politik terbesar di Jerman. Akan tetapi, perolehan suara Nazi turun pada tahun 1932 menjadi 33,1%. Penurunan ini menumpulkan daya tarik Hitler dan menciptakan krisis politik dan finansial dalam partai Nazi. Mantan kanselir di bulan Juni hingga November 1932, yaitu Franz von Papen, pun menyelamatkan Hitler. Von Papen percaya bahwa kekalahan elektoral Nazi membuat mereka lebih rentan untuk dikontrol oleh kalangan elit konservatif yang lebih berpengalaman tetapi tidak populer. Von Papen pun bersedia mengambil resiko untuk membentuk koalisi Nazi nasionalis Jerman, di mana Hitler menjabat sebagai kanselir melalui kesepakatan dengan Hitler dan nasionalis Jerman di awal Januari 1933.
Ia meyakinkan Presiden Paul von Hindenburg bahwa Jerman tidak memiliki pilihan lain. Dengan enggan, von Hindenburg pun menunjuk Hitler sebagai kanselir pada tanggal 30 Januari 1933. Menyusul penunjukannya sebagai kanselir, Adolf Hitler mulai meletakkan fondasi pemerintahan Nazi. Ia memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengubah Jerman menjadi negara diktator satu partai. Presiden Jerman Paul von Hindenburg meninggal di bulan Agustus 1934. Hitler telah mendapatkan dukungan dari tentara dengan disingkirkannya Rom pada tanggal 30 Juni 1934. Ia menghapuskan sistem presidensial dan menyatakan dirinya sebagai Führer rakyat Jerman. Seluruh anggota militer dan pegawai negeri sipil menyatakan sumpah setia secara pribadi kepada Hitler sebagai Führer, dan Hitler tetap menjabat sebagai Kanselir Reich atau kepala pemerintahan. Demikian biografi yang dapat saya ceritakan. Jangan lupa like and subscribe. Ketemu lagi di cerita berikutnya. Terima kasih.